Pak Krisna, yang terhormat dosen penguji 2, hari ini pada tanggal 21 Juli 2023, saya Christine Stefani Oktaviana Besi dengan NIM 31 2018 247 akan mempresentasikan ujian skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dari Tindakan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Setio Pamungkas, SHMH. Baik, akan saya mulai presentasinya. Penelitian skripsi ini berlatar belakang masalah yang muncul dalam penulisan skripsi ini ketika penulis melihat bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja menjadi isu problematika bagi para pekerja hingga saat ini. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai peraturan pelaksana dari perundang-undangan di bidang tenaga kerjaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini ialah bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja terhadap tindakan pelecehan seksual di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan metode penelitian saya mengambil yuridis normatif. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk bahan hukum primer saya mengambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu untuk bahan sekunder, saya mengambil dari buku-buku jurnal, kamus-kamus hukum, dan bahan-bahan hukum, dan bahan non-hukum, dan artikel yang terkait. Lalu untuk bahan hukum tersier, saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum. Lalu untuk pendekatan, saya mengambil pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kita akan membahas mengenai primary theory atau hukum apa saja yang uh, hukum apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi, sehingga tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum bagi semua warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana undang-undang ini menjadi payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu di mana Terus. pelecehan seksual merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertindak sebagai lex specialis, sehingga perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi terkait. Lalu yang keempat ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, yaitu seluruh pihak yang bersangkutan dapat melaporkan melalui musyawarah ataupun perundingan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial apabila tidak mencapai kata mufakat. Selain itu terdapat beberapa peraturan lainnya yang mengatur, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang ke-6 ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang
7, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang ke-8 ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan RP3 di tempat kerja. Terus, Lalu kita masuk ke bab kedua. Saya akan membahas fakta-fakta hukum di dalamnya. Yang pertama, itu terdapat pelecehan seksual. Pelecehan seksual diartikan sebagai segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan dan diharapkan berupa perbuatan seksual, baik tindakan lisan maupun fisik bersifat seksual yang melanggar kesusilaan. Selain itu, terdapat bentuk diskriminasi di tempat kerja. Pelecehan seksual di tempat kerja menimbulkan diskriminasi dalam hubungan kerja yang merugikan martabat, keselamatan, dan kesehatan kerja. Selain itu, terdapat tindak pidana juga di dalamnya, di mana tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja dapat dikenakan sanksi pidana oleh pengaturan tertulis lain yang mengaturnya. Lalu untuk analisis dan pembahasan, selama ini kasus pelecehan seksual di tempat kerja sudah menjadi ancaman bagi para pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap tenaga kerja, termasuk menjamin hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan payung hukum ranah ketenagakerjaan ternyata belum sepenuhnya mengatur mengenai sanksi tegas dalam melindungi korban yang terkena pelecehan seksual di tempat kerja. Untuk itu, maka pembentukan perlindungan hukum baru serta pengaturan yang jelas harus dijadikan bagian dalam upaya penegakan hukum pidana kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Lalu untuk analisa yang pertama, berdasarkan uraian kasus pelecehan seksual yang ada, ternyata Undang-Undang Tenaga Kerjaan belum sepenuhnya mengcover dalam bentuk tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di tempat kerja. Undang-Undang Tenaga Kerjaan hanya menyinggung dan hanya mengatur norma dan tidak pernah mengatur sanksi yang merupakan kekuatan yang mengikat dari suatu norma hukum. Analisa kedua, setiap pelanggaran terhadap hak-hak buruh harus didorong melalui jalur pidana seperti yang kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 189. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual merupakan persoalan penerapan norma undang-undang yang sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pemerintah. Untuk itu diperlukannya peraturan terbaru yang tegas terkait pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Lalu untuk masuk lalu untuk bab keempat yaitu penutup, saya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan undang-undang utama yang mengatur mengenai ketenagakerjaan ternyata belum mampu untuk memberikan perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Kurangnya pengaturan yang spesifik dalam undang-undang tersebut terkait pelecehan seksual dalam lingkup tenaga kerja menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Lalu untuk sarannya, perlunya pembaruan aturan lainnya yang lebih khusus mengenai pelecehan seksual di tempat kerja beserta penerapan sanksi-sanksinya, sehingga diharapkan baik pekerja, pengusaha maupun pemerintah dapat bekerja sama dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Sekian presentasi penelitian skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. makasih Christine. Nah, kalau Christine Stop presentasi, share atau tidak ya, Pak? ya, Stop sharing atau tidak ya? stop sharing ya, Bapak.
Kalau Christine Christine presentasinya gitu ya berat sih. Ya nggak apa-apa gini. Jadi maksudnya gini, pertama eh, coba deh Christine nanti desain kalau kita presentasi itu batasannya ya paling paling lama ya misalnya ya antara 7 menit sampai 10 menit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu. Yang kedua, jangan sampai pernyataan yang disampaikan Christine itu membuka ruang untuk bertanya-tanya. Sebenarnya Christine itu bisa beneran bikin ini itu dengan kedalaman ilmunya apa enggak gitu ya. Nah, nah itu teknikal ya. Yang ketiga, jadi PPT itu kan hanya sebagai pemandu ya. Ya, jadi jangan dibaca terang-terang gitu ya. Tapi bagaimana yang kita mau lihat itu bagaimana Christine itu bisa memahami konteks permasalahan yang diteliti. Nah, hari ini tuh ngumpulin PPT-nya jam berapa? Maksimum. Jam 6 sore, Pak. Nah, nanti setelah ini Christine mungkin bisa bisa mendesain ya. Ya, Mendesain PPT-nya begini. Kan saya sudah kasih tuh panduan PPT-nya untuk Christine tuh. Jadi saya lebih lebih prefer gitu ya, meskipun pembimbing yang lain itu eh, pembimbing yang lain mungkin atau penguji lebih senang kalau Christine menjelaskan bab per bab gitu. Tapi saya nggak nyaman dengan itu. Yang pertama, kalau mau menjelaskan latar belakangnya, berarti Christine harus benar-benar membedakan mana yang faktualnya dan mana yang seharusnya, kan gitu. Kemarin kayaknya di catatannya Bu Bu siapa Bu Bu Titi itu Titi, udah ada deh. Dasen Dasolen, Pak. Ada Solon dan desainnya. Artinya begini, yang mau dipertegas sama sama Christine itu kan ini kan faktanya itu loh ini ada ini kan gitu. Nah, misalnya Oh, di bagian bab pertama itu kan Christine bercerita harusnya eh ini loh Bapak dan Ibu di dalam kajian eh, dalam beberapa riset, dalam beberapa kajian bahkan ada kasus yang muncul terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Misalnya apa kan gitu. Nah, sementara ketentuan hukumnya itu di dalam undang-undang Naker itu hanya mengatur yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan semacam itu, entah itu dalam konteks pencegahan atau dalam upaya penanganan, itu dasar yang digunakan menggunakan undang-undang ketenagakerjaan itu tidak cukup. Ya, pada akhirnya penanganan kasus pelecehan seksual di tempat kerja itu diatasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, kan sebenarnya Christine mau melihat di tempat kerja itu model perlindungannya itu perlindungan hukum ketenagakerjaannya itu bagaimana kan. Nah, itu yang mungkin harus dipertegas. Nah, terus itu satu yang terkait dengan latar belakang. Terus ini kan Christine kan mengambil eh, metode penelitiannya, pendekatannya yuridis normatif, ya, pendekatannya, maaf, jenis penelitiannya kan yuridis normatif, pendekatannya adalah statutes approach, kan gitu ya, pendekatan peraturan perundang-undangan. Nah, sementara saya ini kok macleng ya lupa mau ini, aduh, nggak apa-apa deh. Rumusan masalahnya Christine, sebenarnya kan rumusan masalahnya itu ingin mengetahui, ya kan, bagaimana sih sebenarnya konstruksi hukum perlindungan bagi pekerja yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual ya. Dari dipandang dalam perspektifnya kan perspektif undang-undang nakes kan gitu. Nah, terus pendekatannya kan yuridis normatif. Nah, kenapa yang dipilih yuridis normatif? Kan begitu. Nah, pasti itu nanya tuh. Kenapa yang dipilih pendekatannya apa penelitiannya itu yuridis normatif. Terus pendekatannya adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kan gitu. Nah, kalau pendekatan perundang-undangan berarti kan Christine mau melihat sebenarnya Undang-Undang Naker itu mengaturnya kan bagaimana tentang kekerasan seksual. Sementara pendekatan konseptual sebenarnya kan mau lihat tuh secara konseptual pelecehan seksual itu diakomodasi dalam Undang-Undang Naker itu seperti apa kan? Apakah definisinya akan mirip atau tidak atau bahkan tidak diatur sama sekali. Nah, itu. Nah, kalau bahan hukum dan lain sebagainya jangan terlalu panjang menjelaskan. Singkat-singkat aja ya. Nah, jadi kan tahu nih dari 2 atau 3 slide pertama kita semua sudah tahu bahwa Kristen itu isu hukumnya adalah Undang-Undang Naker ini mampu nggak sih nangkep eh, atau mengakomodasi kepentingan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan terkait pelecehan seksual. Satu. Nah, terus kalau sudah tahu isu hukumnya seperti itu, ada kesenjangan di sana, pelecehan seksual dikejar menggunakan eh, ketentuan yang lain, bukan dinaker. Terus janjinya kan seperti apa? Nah, maka karena yuridis normatif pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka Christine kan mendefinisikan yang dimaksud dengan pelecehan seksual di tempat kerja itu kan apa? Ya. Jadi langsung aja jelaskan. Jadi secara teoritis pelecehan seksual di tempat kerja itu seperti apa yang dimaksud oleh Christine. Ya. Nah, referensinya kan ada banyak tuh definisi pelecehan seksual, ya apa saja itu bisa dijelaskan. Terus kemudian bentuknya kayak apa pelecehan seksual. Nah, kemudian kenapa pelecehan seksual disebut sebagai tindak pidana? Ya. Dan ketika pelecehan seksual dilakukan di tempat kerja, ya secara operasional Christine juga harus memberikan penjelasan mengenai tempat kerja itu. Oh, pelecehan seksual nih loh itu sebenarnya seperti ini. Ya, definisinya ini secara teknis kemudian hal-hal atau bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti ini, Pak, Bu, gitu. Nah, sementara kalau pelecehan seksual itu dilakukan di tempat kerja, berarti tempat kerja itu tuh seperti ini loh. Nah, dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, berarti tempat kerja itu selalu berhubungan dengan hubungan kerja. Artinya ada hubungan hukum antara yang disebut sebagai pekerja dengan yang disebut sebagai pengusaha. Nah, Christine akan menjelaskan ya hubungan kerja itu terbentuk karena apa. Ya. Nah, pelecehan seksual di tempat kerja itu kemudian bisa diperjelas tindakan-tindakan itu dilakukan oleh siapa, kepada siapa. Kan gitu toh. Kalau kita mengatakan pelecehan seksual sebagai suatu perbuatan hukum yang dilarang, berarti dia siapa subjeknya, apa yang dilakukannya sehingga itu memenuhi memenuhi unsur bahwa itu disebut sebagai pelecehan seksual misalnya. Dan dampaknya apa? Nah, kenapa bicara dampak? Karena ini berkaitan dengan hubungan kerja. Nah, kemarin kalau saya nggak salah itu saya minta Christine untuk memperhatikan yang namanya hubungan subordinatif ya. Nah, itu kan juga itu berpengaruh. Nah, nah, terus bagaimana seharusnya tuh secara teoritis yang pelecehan seksual di tempat kerja itu bagaimana? Ya, saya menguraikan panjang begini, tapi nanti Christine ini ya meringkasnya dalam kalimat-kalimat yang lugas ya. Ya, dalam PPT tolong itu dirubah supaya kita bisa menangkap gagasannya Christine lebih mudah ya. Jadi uraian-uraian yang panjang yang dipunyain Christine menurut saya itu perlu untuk diringkas. Yang penting poin-poinnya aja yang penting ya. Nah, terus gimana ini eh, seharusnya pelecehan seksual itu dalam kerangka ya bidang ketenagakerjaan ya.
Nah, di Christine bisa melihat tuh di sana ada yang namanya equal employment opportunity. Ya, jadi pelecehan seksual itu bisa disebut sebagai tindakan yang bersifat diskriminatif yang dalam kerangka hubungan kerja itu bisa dicegah dan bisa ditangani. Nah, gitu loh maksud saya. Ya, penjelasannya ringkas saja. Nah, contoh-contoh itu, contoh-contoh kasus yang kemudian muncul itu, ya, itu saya pengennya Christine kemudian menjelaskan bahwa kasus A, kenapa disebut pelecehan di tempat kerja dalam penelitian ini, ya itu memenuhi bahwa tindakan pelecehan seksual itu di tempat kerja. Ya, unsur-unsurnya silahkan jelaskan. Ya, saya nggak tahu nanti membantu Christine nanti dari sudut pandang saya sebagai pembimbing dan penguji ya. Nanti saya akan tanya yang nggak bisa dijawab Christine aja. Supaya bingung gitu terus nggak bisa jawab terus diemnya lama gitu ya. Hmm, nggak mau saya nggak mau kalau sambil lalu gitu ya. Nah terus kan sudah tuh kalau disebut sebagai pelecehan seksual sebagai apa namanya tindakan diskriminasi. Nah berarti kan tadi ya saya ulang lagi jalannya kan begini nih, latar belakangnya kan isu hukumnya seperti apa, dasolen dasennya pelecehan seksual di tempat kerja itu bagaimana. Rumusan masalahnya bahwa Christine akan menjelaskan akan mencari tahu tentang sebenarnya apa eh, bagaimana undang-undang Naker itu memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami atau mendapatkan tindak pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, konten di tempat kerja harus dibuat. Nah, metode penelitian berdasarkan pilihannya Christine akan didekati dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ya, yang kerangka besarnya kan tetap yuridis normatif. Terus secara teoritis bahwa pelecehan seksual itu dimaknai atau dimengerti sebagai yang demikian definisinya dan jenis atau bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual di tempat kerja berarti ada konten tempat kerjanya. Nah, tempat kerja itu berhubungan dengan hubungan kerja. Nah, sehingga akhirnya pelecehan seksual di tempat kerja itu siapa subjeknya, ya, siapa pelakunya, siapa korbannya, ya. Dalam kerangka hubungan kerja, misalnya kalau itu pekerja dengan pekerja atau pengusaha dengan pekerjanya yang disasar. Nah, yang di sana itu ada korelasinya dengan hubungan subordinatif di mana yang satu itu menerima perintah, yang lain memberikan perintah. Nah, kalau sudah ada tindakan pelecehan seksual, sebenarnya dalam kerangka hubungan kerja, pelecehan seksual menjadi salah satu eh, tindakan yang bersifat diskriminatif. Ya, ya, yang maksudnya itu begitu. Nah, gitu. Nah, terus sehingga ketika saya melakukan penelitian, ya ditemukanlah beberapa hal hasil penelitiannya itu misalnya pada kasus, ya, pada hasil-hasil penelitian sekunder, artinya penelitian yang dilakukan oleh subjek lain bukan bukan Christine ya, yaitu apa saja. Ya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di tempat kerja itu sebagai contoh itu misalnya apa? Nah, ini misalnya kan ada tuh kasus pelecehan guru honorer, kasus pelecehan seksual pegawai bank. Nah, yang mau ini kemarin kayaknya saya sudah memberikan catatan deh. Yang mau saya cari itu kemarin bahwa subjek yang melakukan pelecehan seksual dan yang disasar oleh tindakan pelecehan seksual itu harus jelas. Di sana Christine harus harus menegaskan bahwa di sana ada sifat subordinatifnya. Misalnya nih, pelecehan guru honorer ya. Nah, di sini ada guru honorer, di sini ada kepala sekolah misalnya. Secara secara hubungan hukum ya, mereka bisa nggak disebut hubungan kerja misalnya. Mereka bisa nggak disebut antara pengusaha dan pekerja ya, atau pemberi kerja dengan pekerjanya. Nah, dalam hubungan subordinatif pula
yang satu itu menerima perintah sehingga ketika dilecehkan oleh yang lain, dia tidak punya ruang untuk membela diri. Nah, itu yang mau didorong Christine supaya ini loh undang-undang Naker itu gimana sih cara menangani itu. Pegawai bank misalnya dilakukan oleh atasan pegawainya itu ya. Nah, itu menjadi tidak mampu untuk merespon atau bereaksi terhadap tindakan itu karena ya dia takut karena dia atasannya kan gitu. Jadi mau dikuatin dan sama lah dengan kasus-kasus itu. Nah, terus cara penanganannya gimana tuh dari kasus-kasus itu? Nah, itu kan gambaran umum aja tuh kasusnya. Tapi Christine harus bisa menceritakan gambaran umumnya kasus-kasus itu akhirnya itu bagaimana cara penanganannya. Nah, itu. Nah, kalau sudah dijelaskan hasil penelitiannya seperti itu, termasuk hasil penelitian bahwa di dalam Undang-Undang Naker yang tercantum terkait dengan tindakan pelecehan seksual itu hanya itu saja. Itu aja kayak misalnya ya yang di pasal 76 ya tadi ya, yang pelindungan terhadap pekerja perempuan yang dari tindak asusila. Nah, itu tuh harus harus gimana sih kan gitu. Nah, nah, apakah itu harus ditangkap dengan memperjelas kedudukan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja sebagai hukum otonom itu harus memuat pula tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ini ya bocorannya ya, Christine. Sekarang kan sudah ada nih Kemenaker nomor 88 tahun 2023. Ya, dan itu pasti nanti mungkin bisa jadi ada pertanyaan tentang itu. Nah, Christine coba coba nanti baca ya, mumpung masih ada waktu nih. Ya, ternyata Menteri itu sekarang menerbitkan Kemenaker ini sebagai respon. Salah satunya adalah karena ada masalah pelecehan kontrak kerja di Cikarang ini. Itu salah satu yang mendorong untuk dibuat itu. Nah, sehingga sekarang nggak boleh tabu lagi kalau kita di dalam lingkungan kerja ada tindakan-tindakan pelecehan seksual, sekarang itu sudah bisa. Nah, ada inilah panduannya, sekalipun Kemenaker itu hanya menetapkan hal yang sifatnya prinsip ya. Nah, terus berkaca dari kasus-kasus itu, ini presentasinya lebih panjang saya daripada Christine ya. Dari kasus-kasus itu, nah Christine menjelaskan nih, eh ternyata undang-undang Naker itu nggak cukup. Nah, dia hanya memberikan ketentuan secara eh, standar normanya itu ada di pasal itu doang dan yang lain yang berkaitan itu hanya mengatur dalam hal permukaannya doang. Nah, ini kenapa nggak sadar sih kita nggak sadar untuk mengatur hal yang lain. Ternyata faktanya hubungan subordinatif ya menimbulkan kesempatan untuk kita memberikan tekanan yang kepada pekerja dalam bentuk pelecehan seksual misalnya. Nah, hubungan subordinatif itu menjadi salah satu alasan utama orang itu bisa dengan mudahnya ya melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pelecehan seksual. Nah, undang-undang Naker nggak punya instrumen yang paling bisa dijadikan alat untuk melakukan pencegahan secara real ya dan eh, sebagai dasar untuk menangani itu. Karena apa? Karena tindak pidana ketenagakerjaan secara umum ya, tidak pidana secara kerja, ketenagakerjaan secara umum itu tidak mudah untuk bisa ditegakkan. Ya, harus ada pemeriksaan oleh pegawai pengawas, harus ada eh, notariksa dan lain sebagainya. Nah, itu kan panjang. Nah, bagaimana kemudian Undang-Undang 13 itu mendorong supaya eh, ada pelindungan terhadap pekerja. Nah, dia hanya mengatur pada misalnya di pasal 76.
Ya, yang fungsinya itu memberikan arahan pencegahan supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, karena kelemahan kelemahan kita kan orang kan masih modelnya patriarki ya, laki-laki merasa yang paling tinggi. Ketika perempuan bekerja di atas jam kerja normal misalnya malam gitu ya, nah, itu berarti ada kecenderungan dia berada pada ini yang disebut Christine misalnya posisi yang rentan ya. Itu harus disampaikan bahwa hubungan subordinatif itu memungkinkan orang eh, berada pada situasi yang tidak nyaman ya, utamanya perempuan. Nah, nah di sebelumnya juga mungkin Kristen boleh nyinggung kok secara gender laki-laki lebih dominan melakukan pelecehan atau pengusaha yang berjenis kelamin laki-laki atau atasan laki-laki lebih dominan untuk atau lebih mudah ya untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, kemudian kan Christine menjelaskan nih yang berikutnya ini kaitannya dengan rumusan masalahnya juga. Nah, kalau kalau undang-undang Naker itu sudah mengatur mengenai upaya pencegahan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja dalam ruang yang sempit itu ya. Nah, itu mengaturnya pada area syarat kerja. Artinya nanti hal-hal yang diatur itu bisa di apa ya dimuat dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Saya ulang ya. Jadi di Undang-Undang Naker sebenarnya itu mendorong supaya perjanjian kerjanya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang berlaku di perusahaan itu dia sudah setidak-tidaknya secara preventif mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual. Nah, tapi ini kan sangat tergantung pada pekerja dan pengusaha di lingkungan kerja. Kalau mereka bisa ketemu muka dan bisa sepakat tentang bagaimana cara mencegah dan mengatasi tindakan pelecehan seksual, jadi itu dampaknya bagi hubungan kerja pasti akan memberikan lingkungan yang aman dan nyaman kan gitu dari tindakan itu. Nah, itu dari sisi preventifnya. Nanti nanti juga juga Christine juga melihat dalam perspektif undang-undang Naker itu, tapi dalam dalam pandangan yang lebih besar, yang lebih luas, di sana ada upaya untuk menghargai pekerja yang berjenis kelamin perempuan misalnya itu bekerja di lingkungan kerja yang tertentu sehingga haruslah kita bisa memperhatikan undang-undang tentang HAM, terus mungkin ada edaran-edaran Menteri Tenaga Kerja terkait pelecehan seksual itu cara penanganannya bagaimana, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dan seterusnya ya, termasuk endingnya adalah Christine ini sudah mencantum nih nomor 88 tahun 2003. Nah, itu dalam mekanisme pencegahannya. Terus dalam mekanisme penanganannya gimana? Ya kan gitu kan. Jadi dalam rumusan masalah kan konstruksi hukumnya itu kan bagaimana itu bisa dicegah dan bagaimana itu bisa ditangani kalau sudah terjadi. Lah undang-undang Naker piye gitu. Ya. Mampu nggak? Oh, cara penanganan tindak pidana pelecehan seksual tuh seperti ini loh gitu. Sayangnya, ya, itu di halaman 60 itu berdasarkan Undang-Undang 13 2003 itu Christine nggak cuma sampai situ doang. Sebenarnya itu bisa dikejar dengan tindak pidana ketenagakerjaan itu gimana? Ya eman ya. Tapi nggak apa-apa nanti jelaskan secara lisan. Ya coba cari deh cara cara melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Ya. Nah,
itu nanti akan memberikan pandangan yang berbeda, ya, memberikan paradigma yang lain. Ketika Christine juga akan bilang begini, oh ternyata undang-undang Naker itu nggak cukup, ya Pak, undang-undang Naker itu ternyata cuma sampai sini doang loh, gitu. Karena sifatnya undang-undang Naker itu, tindak pidana itu adalah ultimum remedium, ya dia sebagai cara terakhir. Lah cara yang lain gimana? Ya misalnya itu bisa menjadi perselisihan hak. Ya. Misalnya itu bisa menjadi perselisihan kepentingan. Ya, hanya sebatas itu. Sementara kalau tindak pidana ketenagakerjaan, penegakan hukum, misalnya melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan, dia bisa berhenti saja di nota riksa, nota pemeriksaan. Itu. Ya nanti dilihat ya. Nah, nggak cukup tuh Pak kalau hanya pakai undang-undang Naker. Nah, selama ini yang terjadi karena dirasa nggak cukup, maka undang-undang Naker itu juga tidak melarang bahwa tindak pidana, suatu tindak pidana yang dilakukan di tempat kerja, ya, diatasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, mulailah Christine bercerita bahwa tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual itu bisa dikejar dengan menggunakan KUH pidana dan lain-lain itu. Ya, artinya undang-undang Naker sekalipun dia tidak memiliki kemampuan yang akomodatif, ya, terhadap tindak pidana atau perbuatan pelecehan seksual itu, tapi dia tidak melarang, ya, atau orang bisa menggunakan instrumen hukum yang lain untuk, ya, mengatasi tindak pidana atau tindakan pelecehan seksual yang sudah terjadi. Ya, dalam kerangka bagaimana? Misalnya nih, kalau kita undang-undang pidana salah dalam dalam situasi yang diatur di dalam pasal-pasal pidana dari uh, yang disebut perbuatan cabul itu. Ya. Nah, tapi di sana Kristen juga perlu menunjukkan, oh itu ada relasi subordinatifnya ya. Itu. Nah, terus terus ini terkait dengan dampak, ya, terkait dengan dampak pelecehan seksual yang dilakukan di tempat kerja, maka perlu melakukan rehabilitasi. Ya, mungkin ini menjadi inovasinya Christine, bisa tuh. Ya, tindakan pelecehan seksual itu karena terjadi di tempat kerja, sangat mungkin bagi pekerja yang menjadi sasaran atau menjadi korban, dia tidak nyaman, ya, setelah adanya perbuatan itu. Nah, caranya untuk dia bisa kembali nyaman kan tidak harus selalu dia pindah ke tempat kerja, ya, atau PHK. Nah, bagaimana kemudian situasi itu menjadi kembali seperti semula, ya, supaya pekerja itu bisa bekerja. Nah, kemarin saya sampaikan rehabilitasinya kepada siapa? Ya, kepada yang mereka disebut pekerja buruh yang menjadi korban. Nah, itu gimana? Ya. Terus bagaimana terhadap situasi hubungan kerjanya? Ya, cara merehabilitasinya gitu gimana? Mungkin dia menjadi apa ya, penyintas, ya, survivornya dari tindakan pelecehan seksual. Mungkin dia bisa didorong menjadi brand ambassador tindakan pencegahan tindakan pelecehan seksual di tempat kerja, yang itu sangat luas maknanya. Apakah harus diatur di dalam perjanjian kerja yang nantinya dibuat lagi oleh para pihak dalam hubungan kerja, atau mau dibentuk dalam
dalam substansi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang menjadi dasar hak dan kewajiban di tempat kerja. Nah itu silahkan, itu gimana enaknya, punya punya mimpi seperti apa setelah dia itu kembali ke tempat kerja. Bagaimana juga pengusaha dan pekerja lainnya bersikap ya, terhadap korban. Nah terakhir ya penegasan aja bahwa negara itu punya andil ya, punya andil terhadap perlindungan hukum ini gitu ya. Ya, dia paling tidak menetapkan standar yang jelas tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat kerja. Bagaimana mendefinisikan ulang tempat kerja yang aman bagi pekerja pengusaha, terutama dalam hal pelecehan seksual, ya, dan bagaimana negara punya peran besar untuk mengatasi tindakan-tindakan pelecehan seksual, mungkin memperkuat ketentuan. Nah, nanti Christine bisa memberikan contoh nih di tahun 2023 diterbitkanlah Kemenaker 88 tahun 2023 tentang pencegahan tindakan pelecehan seksual di tempat kerja itu. Gitu, Christine. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulannya harus tegas. Ya, bagaimana kondisi faktualnya, ya, banyak terjadi pelecehan seksual di tempat kerja. Terus bagaimana undang-undang seharusnya mengatur ya, dan eh, apa yang bisa diberikan ya Christine ya, gagasannya ya tentang konstruksi hukum perlindungan bagi pekerja yang mengalami tindak pelecehan seksual ya. Jadi tempat kerja menjadi menjadi apa kuncinya gitu ya. Itu Chris, kira-kira begitu sih saya kalau lihat, kalau mau mau mereview gitu ya PPT-nya Christine dan skripsinya. Nah, sekali lagi eh, lebih lebih enjoyable gitu ya, lebih bisa dinikmati kalau Christine itu bercerita dan PPT itu hanya sebagai pemandu aja. Kira-kira gitu ya. Mengapa saya memberikan memberikan batasan slide-nya cukup 10 aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Karena itu biar simple gitu. Dan mungkin diskusinya lebih cair gitu. Tapi ya ingat itu tadi antara 7 sampai 10 menit, nggak usah panjang-panjang. Itu ya nanti diringkas-ringkas. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya untuk di PPT kan saya sudah merangkum ya Pak. Hmm. Eh, saya boleh taruh poin-poinnya baru nanti pas presentasi saya jelaskan saja atau harus jelas di PPT-nya Pak? Ya, misalnya gini, PPT-nya Christine itu coba buka, coba share lagi. Coba di bagian latar belakang tuh. Latar belakang. Iya, kan latar belakang melihat kasus pelecehan seksual di tempat kerja menjadi isu problematika. Cuma kan nggak jelas kan, maksudnya menjadi problematika itu kayak apa kan gitu ya. Christine kan bisa Oh, tuh merubahnya, merubah substansinya misalnya gini. Ya, latar belakangnya itu eh, ini loh kasus-kasus yang terjadi itu seperti ini faktanya. Ya, terus kasusnya dijelaskan melalui penyampaian lisan boleh. Ya, kasusnya begini, cara penanganannya itu seperti ini loh, gitu loh. Ya, terus undang-undang nakernya itu ada di mana, gitu. Ya, relasinya terhadap pelecehan seksual di tempat kerja, itu kan itu. Jadi akan kelihatan isu hukumnya bahwa penanganan tindak pidana pelecehan seksual itu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, bukan di bidang ketenagakerjaan. Gitu ya. Padahal Christine kan mau lihat tuh, bisa bisa juga kan di diajak kita untuk berpikir bahwa
Ini kalau undang-undang naker itu sebenarnya punya nggak gitu, atau mengakomodasi itu apa enggak? Tuh. Ini misalnya di latar belakang, terus di rumusan masalah. Nah, kan rumusan masalah dengan kalimat ini kan mau membawa kami ya, para penguji untuk ini menjadi eh, point of view-nya kan, menjadi mau melihat ini penelitiannya itu begini loh gitu, menggunakan yuridis normatif, pendekatannya undang-undang dan konseptual. Nah, berarti kalau pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, undang-undangnya mengatur bagaimana secara konsep tindak pidana pelecehan seksual di tempat kerja itu seperti apa. Tapi Christine di slide nomor 4 ya menjelaskan undang-undang ya. Christine tidak menjelaskan tindak pidana tindak pelecehan seksual di tempat kerja. Kan pelecehan seksual di tempat kerja yang menjadi bagian dari judul itu tidak terjelaskan. Coba lihat di slide keempat dan kelima kan gitu. Coba pelecehan seksual yang kita definisikan itu yang mana sih gitu. Ini kan undang-undang yang bilang. Sementara Kritin punya teori-teori itu tentang tindak pelecehan seksual di tempat kerja ya. Ini kan di pelecehan seksual secara umum nih. Ya, tuh. Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, tempat kerja, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Terus yang dimaksud pelecehan seksual di peraturan perundang-undangan itu seperti apa? Apakah punya makna yang sama dengan definisi pelecehan seksual di tempat kerja? Nah, itu kan mungkin berbeda. Ya, gitu Chris ya. Baik, Pak. Nah, terus coba lihat slide kelima. Slide kelima itu menurut saya lebih baik eh, menjadi bagian dari slide 4 dan 5 itu menjadi bagian yang saling berkaitan kan itu ya. Bagaimana definisi pelecehan seksual secara teoritis dan bagaimana undang-undang mengatur pelecehan seksual secara masing-masing ya. Ya. Masing-masing undang-undang itu mengatur seperti apa. Kalau ini kan juga nih ya di, ini kan dibilang fakta hukum ya. Fakta hukum itu sebenarnya hasil penelitiannya itu loh. Faktanya itu gimana, undang-undang itu mengaturnya bagaimana, dan senyatanya yang terjadi itu bisa nggak sih dimaknai sama dengan undang-undangnya itu kan. Jadi senjangnya itu kelihatan. Ya bolehlah nanti didesain lagi ulang ya substansinya ya. Terus Baik, Pak. pada analisis tadi saya terangkan yang di bagian-bagian terakhir tadi ya, yang bagian eh, ini kan kepanjangan nih ceritanya, poin-poinnya aja. Nanti misalnya hasil penelitiannya adalah pelecehan seksual di tempat kerja itu ya tidak bisa nih dimaknai sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang Naker. Sekalipun undang-undang Naker itu ada gitu ya. Cuma cuma di pasal 76 aja nih mengaturnya, atau cuma di pasal tentang apa pelindungan terhadap tindakan asusila itu saya lupa. Nah itu, tapi kan nggak bisa tuh. Nah kalau kalau di tempat kerja berarti ada hubungannya dengan undang-undang Naker itu karena di sana terdapat hubungan kerja, hubungan subordinatif itu loh saya. Ya sesuaikan aja dengan substansi eh, bab 3-nya. Gitu. Terus dianalisa juga kemudian yang berujung pada simpulan. Simpulannya itu maksudnya begini, oh undang-undang Naker tidak akomodatif. Ya. Dari sisi pencegahan itu bisa diatur dalam ruang-ruang hukum yang otonom. Nah, dari sisi yang lain ya, dalam perspektif undang-undang yang lain juga bisa dimasukkan di dalam rangka pembentukan perjanjian kerja, PP dan PKP. Nah,
Terus di analisa berikutnya, bagaimana penanganan tindak pelecehan seksual. Tadi kasus-kasusnya aja kan tadi saya cerita itu ya yang saya di awal tadi. Terus presentasinya harus menunjukkan poin-poinnya aja. Oh, penanganan kasusnya si A dengan cara pidana umum, penanganan kasus si B dengan cara pidana yang itu berdampak pada hubungan kerjanya itu nanti bisa seperti apa. Nah, hasil akhirnya perlu dilakukan rehabilitasi terhadap pekerja yang menjadi korban dan hubungan kerja itu sendiri. Ya. Itu aja, yang simpel-simpel aja ya, Chris. Baik, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jangan nanya dulu, diresap-resapi dulu. Ya, ini kan ada recordnya nih. Nanti tak share aja recordnya. Mungkin Christine bisa bisa lihat-lihat ulang gitu ya. Masih ada Ya. waktu sampai sore, jadi mungkin bisa melakukan perbaikan. Berikan saya kejutan ya. Ya, sudah siap, Pak. Saya udah catat semua. Oke? Mudah-mudahan sesuai dengan yang Bapak bilang semua. Ya, Ya, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah tegang-tegang. sudah tegang duluan, Pak. Nanti kalau misalnya besok saya kalau malam ini atau besok lah saya sempat bikin kisi-kisi pertanyaan, mungkin hal-hal yang ditanyakan penguji bisa jadi loh ya, bisa jadi mungkin saya tak baca-baca lagi ya, mungkin bisa bisa ini ya, bisa membantu Christine ya. Baik, Bapak. Oke, itu Ya, sudah cukup jelas, Pak. ya. Mungkin nanti kalau sudah PPT-nya saya buat, mungkin saya kirim lagi atau tidak usah ya, Pak? Nah, nggak usah buat 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 itu aja, buat buat disampaikan ke penyelenggaranya aja, penyelenggara lagi. Dikirimkan kemana, ke Mas Andre ya, atau Mbak Dikirim ke Naris? Kak Ninon, Pak. Oh, Nino, ya udah nggak apa-apa, dikirimkan aja nanti, biar aja saya besok mendapatkan kejutan ya. 10 set ya, Pak? Kalau lebih satu boleh nggak, Pak? Kalau apa, Kalau lebih satu boleh nggak ya? boleh boleh, 10 slide itu Ah, dari ya. saya. Kalau misalnya Christine mau 15 slide itu ya boleh, cuma cukup nggak, maksudnya menjelaskan sepanjang itu ya, Oh nggak ya, usah panjang. Oke. baik, Bapak. Siap. Oke ya gitu ya. Baik. Ya itu, sukses ya Chris. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Nah, Semoga saya bisa menjawab semua ya pertanyaan. bisa lah, bisa, masa nggak bisa. Mohon bantuannya juga ya, Pak. Nanti saya pura-pura ke kamar mandi aja 2 jam. Soalnya kemarin kan pengujinya Bu Maya, terus diganti ke Pak Krisna. Mungkin karena berhubungan HAM atau apa gitu, Pak. Takutnya Jadi ditanya, ditanya ke HAM dan lain-lainnya. ya nggak apa-apa tuh, seru tuh malah. Ya mungkin dari pendekatan pendekatan hubnya mungkin juga dilihat juga memaknai Ya, tindakan pelecehan seksualnya ya. Bisa jadi ya, Mas siap. Krisna akan melihat itu. Baik, Oke, Pak. gitu. Ya, iya Terima siap, Pak. kasih. Akan segera saya kerjakan. Nanti saya kasih linknya ini ya, streamingnya ini. Iya, Pak. Oke, oke, itu terima kasih Christine. Jumpa Terima lagi kasih besok. banyak Pak Setio atas waktunya pada pagi hari ini. Ya, oke. Saya terima kasih. Saya tutup conversationnya ini ya. Oke, Iya, Pak. sukses. Selamat belajar. Hari ini dipuas-puasin, besok istirahat. Oke, Iya, Pak. Siap. Terima oke. kasih banyak Selamat siang. Bapak. Selamat siang. Dan jumpa lagi.